MPV 7-seater full electric yang masih enak banget nih dibawa sama cewek-cewek, apalagi untuk daily use Sobat Setir. Ini dia BYD M6. Ayo kita ulas, let's go! Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Baik lagi sama gue Yola. Nah, pada kesempatan kali ini gue udah bersama BYD M6 nih Sobat Setir. BYD M6 ini merupakan MPV 7-seater full electric untuk keluarga Indonesia nih. Nah, pertama kali debutnya si BYD M6 ini di Gias 2024 Sobat Setir. Di tahun 2025 ini BYD M6 sudah debut selama 1 tahun untuk pasar keluarga Indonesia Sobat Setir. Bisa kita lihat ya, keluarga Indonesia itu menyambut hangat kehadiran BYD M6 ini dengan banyak banget BYD M6 di jalan-jalanan nih Sobat Setir. Nah, sekarang kita mulai bahas dulu ya dari desainnya. Bisa kita lihat dari desainnya sendiri, dia itu memang memiliki desain yang simple, minimalis, looks-nya Sobat Setir, nggak macem-macem ya, karena dia memang sebuah mobil listrik tentunya. Jadi grillnya di sini juga tertutup Sobat Setir. Untuk bumper bawahnya di sini juga ada bolongan terbuka untuk pendinginan motor listriknya sendiri. Untuk headlampnya juga di sini cakep banget karena udah full LED juga, jadi udah super terang. Dia juga untuk di RL-nya kayak ring gitu Sobat Setir, jadi pas nyala udah cantik banget nih. Oke, kita masuk ke bagian dalam ya, kita bahas fitur-fiturnya yang canggih banget. Let's go! Nah, sekarang gue udah di dalamnya BYD M6 dan gue mau ngasih kalian lihat nih Sobat Setir fitur-fitur canggih yang ada di BYD M6 ini. Kita mulai dulu ya dari mulai head unitnya nih. Head unitnya itu berukuran 12,8 inch. Di sini udah support Apple CarPlay dan Android Auto Sobat Setir. Dan tentunya semuanya udah bisa diatur dari head unitnya juga nih. Pokoknya di sini udah lengkap banget juga, dan tentunya head unitnya bisa diputar ya Sobat Setir. Kita tinggal klik aja ini. Dia bisa langsung menjadi vertikal. Dan kalau kalian mau jadi horizontal tinggal pencet aja di sini. Dan tentunya pengaturannya juga nggak cuma ada di head unitnya, tapi juga bisa pencet dari kolom setir di sini Sobat Setir, ada tombolnya juga. Canggih banget ya. Dan di dalam head unit ini kita bisa lihat informasi vehicle-nya, ada informasi baterainya juga, ada untuk chargernya juga Sobat Setir. Pokoknya semuanya udah lengkap banget, untuk konektivitasnya udah mantap banget nih di sini. Tentunya di sini dia juga punya wireless charging ya di sini. Dan dia juga punya cooling seat Sobat Setir, nggak lupa untuk masyarakat Indonesia ya, karena kan memang cuacanya di Indonesia tuh panas banget nih ya kalau lagi terik. Dan di sini cooling seat itu berguna banget Sobat Setir, mantep banget. Dan juga dia juga punya panoramic sunroof di atas ini yang gede banget nih Sobat Setir. Jadi dari row pertama sampai ke row kedua juga dapet nih, bahkan sampai row ketiga loh Sobat Setir. Jadi menambah efek yang spacious lagi nih untuk di dalam interiornya si BYD M6 ini. Keren banget ya. Nah, sekarang kita cobain untuk row keduanya nih Sobat Setir, karena memang mobil ini diperuntukkan untuk keluarga Indonesia. Jadi untuk row keduanya tentu saja sangat nyaman dong. Di sini untuk posisi duduknya juga cukup rebah ya Sobat Setir, nggak terlalu tegak, jadi enak banget nih, apalagi untuk perjalanan jauh masih oke banget Sobat Setir. Di sini posisi nyetir gue, dan di sini untuk legroomnya gue masih dapetin sekitar 14 jari nih, yang dimana itu luas banget ya. Dan di sini untuk headroomnya juga gue dapetin sekitar ada 12 jari Sobat Setir, ditambah lagi di sini panoramic sunroofnya kebuka ya, jadi makin luas lagi tentunya. Enak banget, dan di sini juga joknya empuk ya Sobat Setir. Udah ISOFIX juga, jadi udah baby friendly Sobat Setir. Dan di sini juga gemes banget, ada Easter egg di bagian konsol tengahnya. Ini kayak detail attention-nya juga keren banget ya Sobat Setir. Tentunya ada charging port juga di sini. Ada USB, ada Type C juga di sini. Ada storage kecil juga untuk penyimpanan HP-HP gitu ya, untuk barang-barang kecil juga. Pocketnya juga untuk bagian joknya di sini banyak Sobat Setir, nggak cuma satu, tapi di sini ada 3 pocket, kebelah 3 gitu di sini. Jadi nice banget untuk penyimpanannya. Tentunya ada cup holder juga di sini Sobat Setir. Oke banget, nice banget, dan gak lupa di sini karena dia memang mengusungnya kemewahan ya, meskipun MPV, tapi dia itu di sini udah soft touch. Jadi enak banget nih buat taruh tangan kayak gini Sobat Setir. Ada armrest juga di sini. Pas juga nih untuk ketinggiannya, untuk kiri kanannya pas, nggak jomplang gitu ya tingginya, nice banget. Dan di sini ada 2 cup holder Sobat Setir untuk kepraktisan taruh botol-botol dan minum lagi. Nice banget. Kita cobain row ketiganya. Let's go. Sekarang kita cobain untuk row ketiganya nih Sobat Setir. Pastinya keluarga Indonesia kan pasti keluarganya sampai belakang nih ya, nggak mungkin sampai row 2 doang kan, karena misal pulang kampung nih pasti ramai banget kan sekeluarga. Kita cobain untuk row ketiganya nih. Dan menurut gue surprisingly row ketiganya masih sangat-sangat manusiawi ya di sini ya. Enggak yang terlalu sempit atau enggak yang terlalu tegak Sobat Setir. Bisa kalian lihat, gue duduknya di sini masih nyaman banget, masih santai ya. Kayak masih cukup rebah di sini juga. Dan di sini juga untuk headrestnya adjustable Sobat Setir, jadi enak banget, nggak yang kependekan, jadi bikin leher kita sakit. Di sini nggak, nice banget, pas banget di gue. Dan di sini untuk legroomnya gue masih dapetin sekitar 9 jari Sobat Setir. Dan untuk headroomnya gue dapetin sekitar 9 jari juga, yang dimana itu nice banget untuk row ketiga, manusiawi banget kan.
Di sini juga di row ketiganya juga masih punya cup holder di sini. Kepraktisannya juga masih oke banget sobat setir di belakang sini. Dan dia juga masih dapat seat belt tentunya untuk 3 titik untuk 2 orang ya. Dua-duanya juga adjustable untuk headrestnya, nice banget sobat setir. Dan di sini juga untuk keempukan joknya masih sama kayak row pertama, row kedua, row ketiga. Jadi nggak dibeda-bedain ya. Masih sama-sama empuk, masih sama-sama nyaman pokoknya. Jadi mantep banget. Sekarang kita lanjut ya, gue mau share experience gue selama beberapa hari ini bersama BYD M6. Let's go! Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Oke sobat setir, sekarang gue udah nyetir di BYD M6 ini dan gue mau share experience gue beberapa hari ini bersama BYD M6 ini. Dan gue juga udah ngelewatin weekend ya bersama BYD M6 ini. Jadi kita udah jalan-jalan bareng juga. Jadi menurut gue surprisingly mobil ini nyaman banget untuk cewek ya, apalagi karena kan mobil ini sebenarnya 7-seater jadi terlihat panjang ya dari luar, tapi ternyata pas di bawah itu nggak terasa panjang ataupun besar sama sekali sobat setir. Jadi menurut gue nyaman banget, enak banget buat daily use, apalagi buat cewek nih. Dan gue kan lumayan kecil ya untuk ukuran cewek ya, pendek gitu, tapi menurut gue bawa ini tetap enak gitu, nggak nyusahin, nggak kegedean gitu, nice banget sobat setir. Nah menurut gue untuk suspensionnya yang udah gue coba beberapa hari ini sobat setir, gue ngerasa untuk suspensionnya dia itu mungkin memang terlalu empuk ya terkadang, tapi nggak semua jalan, misalnya di tol yang terlalu nggak rata dia emang terasa lebih bumpy lagi, tapi itu masih dalam batas wajar banget sobat setir. Dan gue tuh ngerasa gue suka banget sama suspensi yang kayak gitu, suspensi yang kayak gitu karena emang nggak terlalu keras, jadi enak banget untuk nyetirnya juga. Untuk suspensi yang segitu sobat setir enak banget, nggak terlalu keras juga karena gue cewek, gue nggak suka suspensi yang terlalu keras juga nih sobat setir. Jadi menurut gue masih nice banget di sini. Dan gue juga kemarin nyobain ya handlingnya, bermanuver bersama BYD M6 ini selama weekend juga jalan-jalan bareng sama dia. Menurut gue juga untuk manuvernya enak banget, nggak yang setirnya nggak terlalu ringan, nggak yang terlalu berat sobat setir. Dan dia juga punya steering mode ya, jadi kita bisa atur juga di head unitnya, kita bisa pilih mau yang lebih ringan ataupun yang lebih berat lagi sobat setir. Jadi masih nice banget untuk drivingnya, untuk manuvernya enak banget nih. Nah setelah beberapa hari gue juga spend weekend gue bersama BYD M6 ini sobat setir, dan tentunya gue kan mostly nyetir ya, keliling-keliling Jakarta juga, jalan-jalan nongkrong bareng juga sama BYD M6 ini. Gue di jalan juga muter lagu terus, nyanyi-nyanyi terus sama teman-teman gue juga. Dan ternyata untuk kekedapan kabinnya di sini nice banget loh sobat setir. Dia nggak yang berisik banget, nggak kedengeran banget nih misalnya ada motor kencang atau mobil kencang banget dari luar, tapi di dalam tuh masih nice banget, kayak lagu gue nggak terganggu, gue masih bisa carpool bareng sama temen-temen gue, masih enak banget pokoknya di dalam. Untuk kekedapan kabinnya nice banget sih di sini. Nah, ngebahas tentang blind spotnya nih sobat setir, menurut gue mobil ini blind spotnya sebenarnya dari kiri kanannya tuh nggak yang begitu terganggu banget ya, tapi untuk pilar A-nya memang sedikit tebal, tapi kayak nggak apa-apa banget karena di sini dia ada kaca segitiga kecil gitu, jadi itu ngebantu banget juga buat kita ngelihat ada motor di samping atau ada mobil juga yang deket sama kita sobat setir. Masih kelihatan banget dari pilar A-nya ini karena memang diselipkan kaca kecil gitu segitiga ya, memang untuk ngebantu untuk penglihatan kita nih. Jadi nggak ada yang blind spot juga nih sama kita sobat setir, jadi kita juga bakal lebih aware nih kalau ngelihat dari jendela kecilnya. Ditambah juga dia itu udah punya blind spot monitoring tentunya, fitur yang penting banget nih buat kita di jalanan ya, di Jakarta yang crowded banget. Kemarin juga weekend macet banget ya pastinya. Di sini blind spot monitoringnya bekerja dengan baik sobat setir, selalu ngasih gue warning kalau ada motor ataupun mobil yang deket-deket sama gue. Nice. Nah ngomongin soal performanya ya sobat setir, menurut gue untuk BYD M6 ini, MPV full electric untuk pasar Indonesia ini udah cukup banget karena dia itu memiliki kapasitas baterai di 71,8 kWh dan tenaganya ada di 130 kW dan torsinya di 310 Nm sobat setir. Dan pas kita tarik itu kayak gini sobat setir, itu nice banget loh, kayak kenceng banget juga. Dia lumayan ngejambak juga sobat setir kalau kita tarik dari 0 ke 100. Itu dia juga lumayan ngejambak, padahal dia itu punya size yang cukup besar dan dia itu 7-seater juga ya, jadi lumayan gede juga untuk mobil ini. Tapi untuk tenaganya nice banget, cukup banget untuk kita pakai di perkotaan nih sobat setir. Dan ditambah range-nya juga panjang banget nih, di 530 km sobat setir. Di sini bisa Jakarta sampai Semarang 1 kali pengecasan ya. Jadi kita udah nggak perlu repot-repot lagi tiap hari ngecas. Kemarin juga gue selama muter-muter Jakarta pakai BYD M6 ini, gue cuma ngecasnya 2 hari sekali karena emang dia tuh seirit itu dan range-nya sepanjang itu sobat setir. Jadi gue udah nggak perlu repot-repot tiap hari nyari SPKU di mana gitu untuk ngecas. Gampang banget. Nah gue juga mau ngebahas satu fitur yang ngebantu banget gue selama perjalanan bersama BYD M6 ini sobat setir selama weekend kemarin. Kita tahu Jakarta macet banget, padat banget ya.
dan gue seharian nyetir, pasti malamnya udah capek kan. Nah tapi M6 ini punya fitur ADAS yang udah smart banget nih sobat setir. Di sini dia juga udah autonomous driving ya sobat setir, semi autonomous driving juga di sini. Cara aktifnya gampang banget untuk nge-engage-nya. Kita tinggal tarik aja tuas ini ke bawah, lalu kita pencet yang ada di kolom setir itu ada gambar setir sobat setir. Nah, nanti di MID-nya akan ada berwarna hijau di gambar setirnya sobat setir. Itu tandanya dia sudah engage ya. Jadi dia akan langsung mengatur mobil ini, dia akan nyetir sendiri juga. Dia akan keep kita di dalam lane-nya. Jadi kita nggak akan keluar-keluar garis juga nih sobat setir. Dan tentunya kita juga bisa menyesuaikan nih jarak antar mobil kita sama yang depan. Kita juga bisa atur yang lebih dekat ataupun kita mau jarak yang lebih jauh lagi sobat setir. Bisa semuanya diatur dari kolom setir ini. Dan udah smart banget, dia juga stop and go-nya smooth banget sobat setir, nggak yang kaget. Jadi kayak stopnya juga smooth banget, dia majunya lagi juga smooth banget sobat setir. Nice. Oke sobat setir, selesai sudah sharing gue tentang experience selama beberapa hari bersama BYD M6 ini sobat setir. Menurut gue mobil ini cocok banget nih buat keluarga Indonesia tentunya, yang punya banyak keluarga ya, karena dia memang 7-seater, ditambah lagi dia juga MPV full electric nih. Nah untuk BYD M6 Superior non-captain seat ini dibanderol dengan harga 423 juta rupiah sobat setir. Oke, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kami di @setirkanan_official. Gue Yola, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Ini kayak terlalu maju deh ya. Jadi kayak nggak make sense gitu kan. Nah, ulang.